Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharti, guru SMA Negeri 1 Wonosari, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya ingin melakukan kegiatan wawancara sesuai dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan bersama dengan Bapak Sutrisno Sutrisno, Magister Pendidikan, Kepala SMA Negeri 1 Wonosari, tempat di mana saya bekerja. Baik, akan saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang. Selamat siang Bu Suharti. Apa kabarnya Pak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bapak ini ya Pak ya bersedia untuk saya wawancara ya Pak, siap. Dengan 9 pertanyaan Bapak. Langsung ya Bapak. Pertanyaan yang pertama ini Bapak. Pak Sutrisno, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral Bapak? Ya, terima kasih Bu Suharti. Sebelum saya menyampaikan terkait dengan bagaimana saya mengidentifikasi, tentunya akan saya sampaikan dulu bahwa dilema etika itu adalah suatu situasi yang terjadi ketika seseorang memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan ini secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral yaitu suatu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat suatu keputusan antara benar dan salah. Nah, sekarang bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Dari berbagai pengalaman saya bekerja dimanapun, kita telah mengetahui bahwa dilema etika itu adalah suatu hal yang sangat berat dan yang harus dihadapi dimanapun kita bekerja. Dan tentunya dari waktu ke waktu mungkin ada muncul masalah itu. Ya masih ada. Dan ketika kita menghadapi suatu situasi dilema etika, pasti kita akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasar yang bertentangan seperti cinta, kasih sayang, kebenaran, keadilan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kita harus dapat mengidentifikasi dilema etika itu atau rujukan moral itu yang terjadi di hadapan kita dengan memahami tentang karakteristik umum yang terkandung di dalam situasi-situasi yang terjadi. Misalnya konflik nilai. Jadi sering kita melibatkan konflik antara nilai-nilai yang berharga seperti kejujuran, kesetiaan, yang berlawanan dan sebagainya. Contoh lagi juga terkait dengan kedisiplinan. Sekolah itu memiliki suatu tata tertib yang harus ditaati oleh guru dan siswanya. Nah, ketika salah satu guru tidak mematuhi tata tertib, kita dalam mengambil suatu teguran, tindakan ini juga harus memperhatikan etika. Itu antara lain seperti itu. Selanjutnya ini Pak Chris, selama ini bagaimana itu Pak Sutrisno menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi yang pertama tentunya kita mempertimbangkan nilai dan prinsip etika. Karena bagaimanapun juga kita harus mengidentifikasi nilai-nilai dan prinsip etika yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Misalnya tadi ada keadilan, integritas, empati, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengumpulkan informasi sebagai usaha atau usaha untuk memahami secara menyeluruh situasi dan konteks yang terlibat. Dan kumpulan informasi ini yang relevan ini dari berbagai sumber ini akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang semua aspek yang terlibat. Kemudian juga tentunya kita mempertimbangkan antara pro dan kontra. Kita meninjau setiap pilihan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan. Dalam kita mengambil suatu keputusan, tentunya identifikasi konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap pilihan yang kita terapkan, ini harus tidak merugikan terhadap semua pihak. Kemudian juga tentunya saya juga harus berkolaborasi dengan tim manajemen, dengan guru, dengan komite terkait jika diperlukan diskusi terbuka
dalam mengambil suatu solusi yang sesuai. Kemudian yang lebih penting lagi juga kita terapkan prinsip keadilan, konsistensi. Kita akan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan. Tentunya kita harus berupaya untuk memperlakukan semua individu secara adil dan konsisten dalam proses pengambilan keputusan. Karena bagaimanapun juga standar etika dan kode etik ini harus kita kedepankan. Terima kasih. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Sutrisno lakukan selama ini? Yang pertama tentunya kita mengidentifikasi dengan jelas masalah atau situasi yang muncul yang memunculkan dilema etika atau rujukan moral. Kemudian yang kedua tentunya dalam proses pengambilan suatu keputusan dalam menghadapi dilema etika maupun rujukan moral dilakukan secara cermat, adil dan bertanggung jawab serta mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang tinggi. Karena ini akan menyangkut perasaan. Kemudian yang berikutnya juga mempertimbangkan nilai dan prinsip etika. Jadi tentunya di sini kita harus meninjau nilai-nilai dan prinsip etika yang relevan dengan situasi yang dihadapi. Kemudian mengumpulkan informasi yang cukup. Kemudian juga tentunya kita harus memperhatikan pro dan kontra ketika kita mengambil suatu keputusan. Karena bagaimana juga pertimbangkan implikasi moral dari setiap pilihan termasuk dampaknya terhadap individu atau kelompok yang terlibat. Ini kedepannya ini harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya tentunya kita tetap berkolaborasi, diskusi, melibatkan semua pihak. Seperti tadi saya sampaikan ada tim manajemen, komite, guru dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah kita menerapkan prinsip keadilan di mana tiap keputusan yang kita ambil tidak merugikan semua pihak. Saya kira itu. Terus berikutnya ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Sutrisno anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama adalah kita mempertimbangkan nilai-nilai moral yang jelas. Dengan mempertimbangkan nilai moral yang terlibat dalam situasi tersebut, ini merupakan langkah penting. Ini melibatkan refleksi yang mendalam tentang nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, empati, dan tanggung jawab. Ini jelas. Kemudian kita mencari informasi yang lengkap, mengumpulkan informasi yang relevan, kemudian tentunya mengambil langkah-langkah penting dalam mengambil keputusan, juga informasi yang komprehensif untuk membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang konteks atau implikasi yang terjadi. Kemudian yang berikutnya, tetap kita juga melibatkan semua pihak yang terlibat ini dalam pengambilan keputusan untuk mendapatkan berbagai perspektif dan memahami dampak dari setiap keputusan yang diambil. Kemudian kita juga mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Jangan sampai keputusan yang kita ambil di dalam jangka panjangnya menimbulkan efek negatif, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Dan tentunya prinsip-prinsip etika dan kode etik ini tetap harus kita jaga, karena bagaimanapun kita ini adalah dunia pendidikan di mana kode etik tetap harus dikedepankan. Dan yang lebih penting lagi, kita juga harus berpegang pada standar keadilan, karena bagaimanapun juga aturan tata tertib sekolah itu harus ditegakkan, sehingga memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan konsisten tentunya, dan sangat penting ini untuk jadi apa yang kita ambil ini tidak bias, jadi jelas. Saya kira itu. Ini Bapak, apakah Bapak Sutrisno itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak Sutrisno langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Sutrisno jalankan? Ketika terjadi suatu permasalahan, saya tidak
menjadwalkan, tetapi kita langsung selesaikan secara seketika. Karena ketika Gitu ya Pak, secepatnya, Tidak karena usah jadwal ini. tidak perlu jadwal, karena ketika suatu permasalahan itu terjadi kemudian menunggu waktu atau mengambil waktu yang kemudian berlarut-larut, ini akan Membiarkan dia. menjadi masalah yang berkepanjangan, tidak menyelesaikan masalah. Maka saya biasa untuk segera menyelesaikan ini dengan harapan masalah-masalah yang terjadi baik itu tentang dilematika maupun dilema moral segera bisa diselesaikan dengan baik. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Sutrisno dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang jelas kami punya tim manajemen, kemudian juga kita ada komite, juga kita punya dewan guru. Tentunya ketika dalam mengambil suatu keputusan yang memerlukan suatu diskusi, suatu pengambilan secara bersama, musyawarah, ini kita dengan melibatkan tim manajemen, komite sekolah, dan juga dewan guru. Ini adalah sebagai langkah sehingga di dalam mengambil suatu keputusan, meskipun ada hal-hal yang dirugikan atau pihak-pihak yang dirugikan, ini dampaknya tidak menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Puas gitu ya, bukan dirugikan ya, ya, mungkin kurang puas gitu kurang puas ya. Tim gitu ya Pak ya. Ini yang terakhir ini Pak Dres. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak Sutrisno petik dari pengalaman Bapak Sutrisno mengambil keputusan dilema etika? Ya, terima kasih Bu Arti. Jadi ini sebagai suatu pembelajaran ya, pengalaman dari berbagai permasalahan yang terjadi di sekolah, baik yang menyangkut dilematika maupun bukan moral, ini tentunya kita ada pembelajaran dan pengalaman. Ini juga perlu sampaikan ke Bu Suharti nanti ketika panjenengan menjadi kepala sekolah atau menjadi pemimpin pembelajaran. Yang jelas yang perlu diketahui adalah bahwa setiap kasus ini memiliki nuansa moral dan implikasi yang sangat unik. Dan solusinya seringkali memerlukan pertimbangan yang sangat cermat dan matang. Dan nilai-nilai etika ini harus dikedepankan. Karena yang terlibat, baik yang terlibat maupun yang mengambil keputusan, ini harus benar-benar dalam suasana yang nyaman. Oleh karena itu di dalam mengambil suatu keputusan harus didasari dengan kejernihan hati, perasaan, tidak mengambil keputusan secara emosional dan apalagi rasa dengki atau dendam. Karena hal ini di kemudian hari ini akan berdampak kurang baik baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Seperti itu. Jadi memang di sini yang saya tekankan, pembelajaran atau pengalaman yang terbaik adalah setiap pengambil keputusan dilandasi dengan rasa, dengan hati, tidak dengan emosional dan kedengkian. Karena yang dihadapi itu ya teman kita, saudara kita, bahkan teman seperjuangan. Nah, ini akan dampaknya di kedepannya kurang baik. Jadi itu berarti. Meskipun selaku pimpinan sekolah itu Pak Sutrisno bisa saja ya melakukan pengambilan secara otoriter itu ya bisa saja, tapi harus mengambil tetap harus mengedepankan, mempertimbangkan perasaan, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai etika, moral dan sebagainya. Karena yang dihadapi itu manusia punya perasaan, maupun orang di perasaan ya senangnya. Baik, terima kasih ini Bapak Sutrisno wawancara pada siang hari ini. Sangat terima kasih Bapak berkenan meluangkan waktu dan saya mendapatkan pembelajaran yang sangat bermanfaat Pak. Anda baik sebagai
pembelajaran ya. Nggih, nggih. Kelas dengan teman dalam program yang lebih luas lagi. Nggih. Jadi Pak Tino sekali Nggih, lagi terima kasih. nggih, Kata nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggih, terima kasih Bu Yarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharti dari SMA Negeri 1 Wonosari, Kabupaten Klaten, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya berada di rumah Ibu Dewi, Kepala SMA Negeri 1 Bulu Sukoharjo, akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik, akan saya sapa terlebih dahulu Ibu Dewi. Bu Dewi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu, alhamdulillah baik. Ibu, apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai tentang kepemimpinan Ibu dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan? Insya Allah bersedia. Silakan Ibu Dewi memperkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan, saya Ibu Dewi Pratisningsih, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Langsung ya Bu Dewi. Yang pertama, Ibu Dewi selama ini sebagai seorang pemimpin, bagaimanakah Ibu Dewi mendapat atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral Ibu? Kasus-kasus yang terkait dengan dilema terkait dengan etika, moral, dan kebajikan itu yang terjadi di satuan pendidikan tentunya akan banyak sekali. Identifikasi kasus terkait dengan nilai-nilai kebajikan adalah dengan menganalisa akar masalah dari permasalahan itu. Kemudian setelah tahu dari akar masalahnya, mungkin kita kan pasti punya sebuah klasifikasi masalah. Mana klasifikasi masalah yang beridentifikasi pada nilai kebajikan ataupun permasalahan-permasalahan yang ada yang muncul di satuan pendidikan yang kadang insidental ataupun tidak terduga. Tentunya setiap permasalahan yang muncul ada sebuah analisa ataupun uraian daripada permasalahan yang terjadi. Baik, Ibu. Bagaimanakah Ibu Dewi itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Dewi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Jadi ini intinya tentang dilema ini ada dua hal masalah terkait dengan sama-sama baiknya. Pada prinsipnya di satuan pendidikan itu ketika kita mengambil sebuah keputusan itu ada kata kuncinya atau keywordnya. Kita di sekolah itu tidak boleh bermain kepentingan. Yang jelas muara atau tujuan kita dalam satuan pendidikan itu adalah kepentingan pada satuan pendidikan atau layanan prima. Jadi pada prinsipnya semuanya tidak bisa mengambil keputusan itu berdasarkan aku yang paling benar, tidak. Tapi kita harus sekolah itu ataupun kepala sekolah itu kan punya yang namanya MBS, manajemen berbasis sekolah. Tapi MBS kepala sekolah itu harusnya muaranya adalah satu, muara kepada layanan ataupun kepentingan kepada layanan satuan pendidikan dan utamanya adalah layanan pada satuan pendidikan terhadap peserta didik. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Dewi lakukan selama ini? Untuk prosedur tentunya kita dimanapun ataupun di sekolah itu kan kita punya yang namanya SOP atau standar operasional untuk pelaksanaan kegiatan. Kita lihat dulu SOP-nya. Plan A kegiatan ada satu SOP, plan B kegiatan ada SOP. Kita rujuk permasalahan itu menggunakan SOP yang ada. Ketika SOP itu kita sesuaikan dengan permasalahan, ternyata kita tidak bisa lagi menyinkronkan antara SOP dengan permasalahan. Tentunya
kebijakan atau wisdom ya dari kepala sekolah itu dibutuhkan. Kepentingannya apa? Satu, penyelamatannya adalah penyelamatan pada layanan pendidikan, utamanya kalau hubungannya dengan peserta didik adalah bidang pembelajaran, penyelamatan dan bidang pembelajaran. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Dewi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Yang paling efektif itu tentunya kita kan di sebuah satuan pendidikan, kita nggak bisa bekerja sendiri. Ada stakeholders, di antaranya utamanya di sekolah kan kita punya manajemen sekolah. Yang manajemen sekolah kita optimalkan. Di situ kita bermain untuk saling berkolaborasi dan berkomunikasi. Permasalahan yang ada, kita komunikasikan, kita kolaborasikan, kemudian mungkin ada beberapa usulan, masukan, itu tetap kita dengarkan. Tetapi dari segala hal itu tadi tetap harus merujuk kebijakan kita dalam pengambilan keputusan itu tidak boleh keluar dari real bahwasanya kita adalah kata kuncinya layanan. Layanan itu yang nomor satu, atau kalau kita di Jawa Tengah kan kita sudah berprinsip kita menggunakan ASN berakhlak. Berakhlak itu kan ada singkatannya ya. Itu adalah berorientasi pada layanan, dan itu orientasi nomor satu. Layanan. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu sangat luar biasa. Ini kadang kita kan bermain di dalam sebuah satuan pendidikan itu ada juga yang kita komunikasinya kan harus ada hubungan interpersonal. Mungkin yang paling agak tantangan terberat itu antar interpersonal, karena mungkin setiap individu pastinya punya sebuah pemikiran ataupun alur pemikiran yang mungkin tidaklah sama. Menggiring sebuah pemikiran sama itu kan bukan hal yang mudah begitu ya, tapi di sini tetap kita samakan persepsi kita. Bahwasanya saya selalu mengatakan bahwa yang namanya di sekolah itu kita tidak bisa bermain kepentingan A, kepentingan B. Kalau kita sudah bermain kepentingan itu nanti kita untuk integritas ataupun layanan itu akan sulit. Jadi kita harus bisa memberikan bahwasannya kita sebuah lembaga, sekolah atau satuan pendidikan itu membawa amanah itu tadi, memberikan layanan yang namanya itu adalah excellent service, harus memberikan yang layanan yang sangat luar biasa. Jadi yang prima, yang kata kuncinya itu menjadi yang harus dinomor satukan. Baik Ibu Dewi, selanjutnya Ibu, apakah Ibu Dewi itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Selanjutnya, apakah Ibu Dewi itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Dewi jalankan? Jadi kalau berbicara masalah schedule atau jadwal ketika ada masalah dijadwalkan itu sepertinya kalau untuk jadwal tidak mungkin bisa kita harap, karena kadang permasalahan itu muncul tiba-tiba muncul. Yang jelas seperti ini, kalau bisa di sebuah satuan pendidikan itu jangan menunda-nunda untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, karena nanti tentunya akan mengganggu ke kinerja juga pelayanan kita terhadap peserta didik, juga kaitannya dengan kualitas pembelajaran. Yang jelas ketika ada sebuah permasalahan langsung saja kita analisa permasalahan itu, kemudian kita tetap tadi stakeholder manajemen yang ada kita ajak bicara, kita ajak sharing, kemudian kita analisa permasalahan itu kan mungkin berbeda-beda ya. Kita menggunakan klasifikasi masalah itu bisa kita klasifikasi masalah A, oh ini tentang etika, klasifikasi B, oh ini tentang hal-hal yang rutinitas, atau masalah C yang ada hubungannya dengan dunia luar. Dan tinggal setelah ada klasifikasi tinggal kita menggunakan sebuah strategi ataupun cara itu. Walaupun cara itu, walaupun yang namanya kepala sekolah itu punya sebuah kebijakan, tetapi kebijakan sekolah itu tetap harus bermuara pada kebijakan dari atasan juga. Kita kan punya di dinas itu punya atasan juga,
intinya kita juga harus mengamankan regulasi ya, seperti itu. Nggih. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Dewi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kemudahan itu sebetulnya hanya satu nih, kalau kita semuanya mau kolaborasi, komunikasi, itu insya Allah semua masalah kan bisa terselesaikan ya. Jadi persyaratannya adalah ketika ada permasalahan yang terlibat itu siapa, kita komunikasikan aja, kolaborasi, komunikasi dua arah, sehingga nanti dari komunikasi itu uraian masalahnya tahu, sehingga akan menemukan jalan masalah, walaupun mungkin kita tidak memberikan solusi yang situ ataupun yang bisa sekaligus memuaskan kedua belah pihak, tetapi paling tidak permasalahan itu adalah terurai. Terurainya adalah bahwa segala hal itu, apalagi kalau terkait dengan kata kunci di layanan tadi, saya selalu mengatakan karena satuan pendidikan itu kan kita memang melayani ya, apalagi seorang kepala sekolah itu selain manajer itu sekarang adalah sebagai melayani semuanya, melayani semuanya, itu menjadi melayani semuanya, harus bisa memberikan layanan yang terbaik gitu. Jangan mungkin kalau dikatakan adil itu kan tidak harus sama, tapi kan harus proporsional juga, karena kadar permasalahan atau problem itu kan tentunya berkadar tidak sama. Luar biasa ini Bu Dewi, tidak menunda masalah, selesaikan, kolaborasi, komunikasi. Iya, itu yang membantu paling mudah itu kalau kita hanya diam saja, kemudian diputuskan sendiri, kemungkinan keputusan kita akan saja melukai banyak orang. Karena kan kita kan berhadapan dengan media yang banyak gitu. Mungkin kalau kita bisa saja seorang kepala sekolah itu kan punya hak prerogatif. Tetapi ketika kita menggunakan itu, memaksakan hak prerogatif kita, mungkin keputusan kita bisa dikatakan melukai banyak orang. Tapi kalau komunikasi dan kolaborasi, karena kita tidak bisa bekerja sendiri, itu otomatis kan kita lebih bisa proaktif. Mungkin ada masukan yang dipandang bagus, mungkin ada yang solutif, nah nanti kita kombinasikan, kemudian keputusan itu tetap harus satu benar ya, berdasarkan regulasi. Karena kita harus tetap bagaimanapun kita harus mengikuti regulasi, karena kita punya pendidikan ya, regulasinya seperti apa, nanti kita harus tetap mengawal. Nah, tugas dari Pak bagaimanapun harus mengamankan regulasi dari Selanjutnya Bu Dewi ini, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu Dewi petik dari pengalaman Ibu Dewi dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Ternyata seperti ini nih, kalau ada hal dilema-dilema yang lain yang mungkin real konkret bisa terlihat, itu kita bisa memutuskan sekaligus. Tapi kalau etika itu imbang rasa, kemudian kita juga olah rasa perasaan itu supaya kita tidak melukai banyak orang, bagaimana kita bisa pembelajaran yang menyenangkan ataupun berpusat pada peserta didik, yaitu tadi kan memang kita intinya untuk hal yang bermuara pada dilema etika itu, pembelajarannya adalah kita harus tetap mengedepankan untuk saling membangun budaya. Positifnya adalah komunikasi dan kolaborasi. Kemudian komunikasi yang ada itu dari diskusi, dari komunikasi, kolaborasi, tetap kita ada SOP kan. Setiap sekolah itu pasti punya sebuah standar operasional pelaksanaan penyelesaian masalah, itu ada SOP-nya. Setiap masalah itu memang itu wajib SOP-nya ada, kita lihat, kita kembalikan, juga kita tidak boleh melenceng dari regulasi seperti itu. Iya. Terima kasih sekali nih Bu Dewi pada malam hari ini berkenan menyediakan waktu, di mana Ibu Dewi sangat sibuk. Yeah. Dalam wawancara kali ini Bu Dewi, saya mendapatkan pembelajaran yang sangat bermanfaat dari Ibu tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin ya Bu ya. Ini teriring doa, semoga ke depan Ibu menjadi seorang pemimpin yang semakin sukses Ibu. Sekali lagi terima kasih. Setelah ya juga ini Bu Hati yang mengikuti program dari calon guru penggerak angkatan 9,
semoga diberikan kemudahan, Amin. kelancaran, dan bisa nanti menerapkan ilmunya di satuan pendidikan, dan nanti setelah lulus menjadi guru penggerak tidak berhenti sampai di situ, tetap bergerak menggerakkan untuk semua ini sehingga memberikan motivasi yang sangat luar biasa. Saya juga belajar ini karena mungkin di satuan pendidikan apalagi konkret di lapangan itu banyak hal yang harus kita pelajari. Yang penting doanya saja. Saya hanya punya prinsip satu sebagai seorang pastor, yang penting saya itu amanah saja. Amanah bisa membawa satuan pendidikan itu menjadi sekolah yang berintegritas, menyenangkan, dan intinya juga membuat seluruh warga sekolah itu senang dan bahagia. Gitu saja. Luar biasa ini Ibu, amanah sebuah nilai kebajikan ya Bu, ya, yang perlu diamalkan gitu ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih Ibu sudah cukup untuk wawancara kali ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.